Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak AV, apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, baik, saya mulai. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang rangkaian sensor cahaya. Nah, apakah sensor cahaya itu? Sensor cahaya itu contoh penerapannya biasanya ada di lampu taman atau yang sering kita jumpai di jalan-jalan. Itu biasanya kalau keadaan siang, biasanya lampu itu posisi mati. Nah, kalau malam dia secara otomatis menyala lampu itu. Nah, rangkaian apa yang biasanya digunakan? Ya, ini contohnya, namanya sensor cahaya. Jadi diimplementasikan alatnya seperti itu. Dia untuk sebagai saklar otomatis. Jadi manusia sudah tidak lagi secara manual mematikan atau menghidupkan lampu untuk penerangan. Nah, fungsinya sensor cahaya itu sendiri sebagai saklar otomatis. Nah, di sini ini ada rangkaian sudah saya gambarkan. Ini skema secara sederhana ya, paling sederhana. Ini saya gambar melalui aplikasi Proteus. Nah, di sini pasti udah tahu ya, Proteus selain untuk menggambar skema atau rangkaian elektronika, itu juga bisa untuk mensimulasikannya. Nah, ini langsung saja saya contohkan ya. Di sini komponen-komponen yang saya gunakan ini ada yang pertama potensio. Nah, pasti udah tahu ya, potensio itu komponennya seperti apa. Pasti di Google bisa dicari. Potensio pasti kakinya ada 3. Terus yang kedua, nih, ini komponen utamanya, yaitu sensornya, LDR. Apa itu LDR? Light Dependent Resistor. Jadi ini nanti fungsinya sebagai penangkap cahaya. Dia menangkap cahaya. Nah, menangkap cahaya ini dia namanya juga resistor ya singkatannya. Jadi dia berubah nilainya, nilai resistansinya itu karena cahaya. Jadi kalau cahayanya mendekat atau ada cahaya, itu nilai resistannya mengecil. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada cahaya, itu resistansinya besar, nilainya besar. Nah, terus yang kedua, sini ada transistor. Ya, sini saya pakai tipe NPN. Transistor itu sendiri kan ada 2 tipe, 2 jenis, yaitu PNP dan NPN. Terus yang kedua di sini bebannya, ini adalah lampu. Saya pakai lampu LED untuk mencontohkannya. Terus pasti juga pakai resistor. Ini fungsinya untuk menghambat tegangan ke LED itu sendiri. Karena LED ini kan cara kerjanya itu menggunakan tegangan 3,7 maksimal 3,7 volt
DC. Nah, sedangkan rangkaian ini itu menggunakan tegangan DC 12 volt ya. Nah, sini saya setting 12 volt. Cara kerjanya itu gimana sih sensor cahaya itu? Nah, ini di sini kan ada tegangan 12 volt ya. 12 volt sama min ya, plus sama min gini kan, plus sama 0. 12 volt. Nah, ini arusnya sini. Ya kan? Yang pertama dituju adalah potensio. Nah, potensio ini kan kakinya ada 3 ya. Oke, saya gambarkan gini. Ini kaki 1, 2, 3. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 2 ini yang tengah-tengah. Nah, ini fungsinya untuk apa? Potensio di sini. Ini untuk mengatur tegangan yang masuk ke sini. Jadi berapa banyak tegangan yang masuk ke sini? Nah, ini kan arahnya ke transistor. Jadi berapa besar? Jadi dengan kata lain, ini untuk mengatur sensitivitas cahaya yang masuk ke LDR. Jadi seperti itu. Nah, LDR ini sendiri gimana cara kerjanya? Dia kan menangkap cahaya. Jadi yang saya sudah jelaskan, LDR ini jika ada cahaya mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan mengecil. Nah, jadi arus yang dari 0 volt atau min atau ground di sini, ini kan. Nah, kalau ada cahaya, dia kan resistannya kecil, berarti dia bisa lolos masuk ke sini. Nah, lari ke transistor. Nah, jadi di antara atas sama bawah ini, dia duluan mana yang masuk atau lebih besar mana yang masuk ke kaki basis transistor. Nah, ini kan transistor. Ada kaki basis, kolektor, dan emitor. Nah, ini jenis transistor apa? Tadi kan sudah dijelaskan, NPN. Saya pakai tipe NPN. Nah, jadi jenis NPN ini kita lihat tanda tengahnya P, berarti positif. Nah, transistor ini fungsinya di sini sebagai saklar. Karena mengingat transistor itu sendiri, transistor itu fungsinya apa saja? Selain jadi saklar, dia bisa jadi penguat. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Transistor ini dia karena positif, ini maksudnya ibaratkan transistor ini kita bagaikan kita ibaratkan seperti keran air. Ya, bisa dibayangkan ya, keran air. Kaki basis ini itu tangan kita. Nah, C sama E ini adalah air yang mengalir dari sumber ke keluaran. Jadi seperti itu. Nah, jika basis ini dia mendapatkan positif, P ini kan positif, maka dia ini seperti keran air, dia membuka, gerbangnya membuka. Nah, jadi arus dari 12 volt ini mengalir, ini kan, ini anoda, ini katoda. Jadi anoda sudah dapat plus,
dan ini membuka, ini kan dapat min. Nah, jadi ini nyala lampu. Jadi seperti itu cara kerja secara sederhana rangkaian sensor cahaya ini. Jadi arus yang masuk yang atas plus sama yang min, dia duluan mana? Jika lebih besar positif, maka dia aktif transistornya. Nah, mungkin sedikit sudah bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, sensor cahaya ini itu cara kerjanya dia lebih mana antara plus sama min yang masuk ke basis transistor. Jadi seperti ini saya contohkan. Kalau ada cahaya masuk, ya kan, ibarat ini siang hari, ada cahaya masuk diterima oleh komponen LDR. Nah, maka ini nilai resistansinya mengecil. Jadi banyak arus yang melewati ke LDR ini sebenarnya tidak dihambat. Jadi nilainya lebih besar, nilai 0 min. Jadi di nilai basis di kaki basisnya ini itu 0 volt misalnya, atau 1 volt, kurang dari 1 volt. Nah, maka transistor ini tidak bisa aktif. Nah, kalau ini tidak aktif berarti kan ini gerbangnya ditutup. Jadi LED di sini tidak menyala. Jadi seperti itu. Nah, waktu tidak ada cahaya masuk, ini beratkan malam hari. Nah, nilai resistansinya di sini itu membesar. Jadi nggak ada arus lewat sini, lebih kecil dan lebih banyak dari atas ini yang plus. Nah, otomatis kalau kaki basis dapat tegangan plus, maka gerbangnya membuka, arusnya lewat dari sini ke sini, ya kan? Sini dapat plus dan ini minnya. Nah, jadi ini lampunya nyala seperti itu. Nah, terus kalau ini resistornya fungsinya untuk apa? Ya, ini untuk menghambat agar LED ini tidak putus, karena LED ini tegangan kerjanya antara 3,6 sampai 3,7 volt paling besar. Sedangkan rangkaian ini kerjanya di range tegangan 12 volt. Nah, kalau 12 volt untuk lampu LED yang 3,7, kalau tanpa resistor dia pasti akan putus. Jadi fungsi resistor ini untuk pengaman di lampu LED ini. Nah, seperti itu. Ini rangkaian sensor cahaya secara sederhana untuk beban lampu LED. Nah, gimana kalau untuk kita menyalakan lampu jalan yang dia pakai tegangan AC 220 volt? Oke, di sini sudah saya gambarkan. Tadi pakai contoh lampu LED ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih contoh. Kita pakai komponen relay. Nah, tadi bebannya di sini ada lampu LED. Sekarang pakai relay. Nah, fungsi relay itu sendiri apa sih? Nah, apakah relay itu? Relay termasuk juga saklar, ya, komponen saklar. Dia saklar juga menggunakan listrik.
Jadi maksudnya seperti ini. Di dalam relay itu sendiri terdiri dari elektrikal dan mekanik. Jadi saya langsung gambarkan seperti ini simbolnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini bagian elektrikalnya, di sini mekanikalnya. Nah, terus bagaimana caranya relay ini dioperasikan dengan rangkaian sensor cahaya ini? Jadi sebelum itu kita pahami dulu cara kerja relay. Maksud saklar di sini relay itu dia memutus atau menghubungkan arus yang besar itu dengan menggunakan tegangan atau arus yang kecil lewat koil di sini. Ya, ini adalah kumparan. Jadi kalau ini dapat tegangan dua kutub ini plus dan min, misal cara kerja relay ini 12 volt, karena nanti kita pakai di sensor cahaya yang memakai tegangan 12 volt juga pada rangkaiannya. Makanya kita pakai relay 12 volt. Nah, di bagian elektrikalnya ini kalau ada tegangan plus dan min 12 volt, maka di sini dia akan menjadi magnet. Ya, karena di sini kumparan, dia akan menjadi magnet. Nah, lalu di sini ada kaki yang namanya kom. Kom ini artinya pusatnya. Dan ini NC, sini NO. NC ini apa? Normally close dan normally open. Nah, maksudnya normally close ini apa? Kalau ini nggak ada tegangan yang masuk ke relay, dia otomatis kom nilai kaki kom dan NC ini nyambung. Makanya dia dinamakan normally close atau NC. Nah, sedangkan kalau relay ini dia mendapatkan tegangan plus dan min, dia akan menjadi magnet dan menarik kaki kom ini ke NO. Jadi gini, ke kiri. Nah, jadi seperti itu cara kerja relay. Nah, gimana kalau diterapkan di sensor cahaya? Jadi ya tinggal diganti ini aja. Ini kan tadi bebannya adalah lampu LED, kita ganti dengan relay. Langsung saja ke sini, dan ini yang min ke sini. Nah, tanpa resistor, jadi langsung, karena cara kerjanya sudah 12 volt dan ini rangkaian ini cara kerjanya juga memakai tegangan 12 volt, jadi tanpa resistor. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi bebannya LED tadi diganti langsung pakai relay. Nah, setelah pakai relay ini, nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi kalau di kertas agak jelek ya, pakai relay seperti ini sudah saya gambarkan. Jadi bebannya ini langsung ke relay 12 volt. Nah, ke sini. Nah, tadi kalau LED dia pakai resistor ya sebagai pengaman LED. Nah, kalau relay juga ada pengaman, yaitu pakai dioda. Nah, kenapa dioda ini bisa dikatakan sebagai pengaman relay?
sebagai untuk apa ya, menghabiskan tegangan yang di relay ini. Jadi misalnya kalau ndak ada dioda seperti ini, nah setelah relay ini menyala, terus waktu menyala dan terus mati, itu sebenarnya masih ada tegangan yang tersimpan di relay, tapi sedikit. Nah, untuk mengatasinya agar relay itu tidak rusak atau itu kita gunakan dioda. Jadi arusnya itu seperti loop, seperti memutar gini, berputar. Jadi habis tegangan di sini di relay. Seperti itu. Nah, lanjut. Langsung saya play saja di sini. Nah, seperti ini ya. Dia kalau nggak ada cahaya, ya kan? Ini kan dijauhkan senternya. Nggak ada cahaya, dia nyala. Nah, ini kaki yang awalnya di sini itu dia pindah ke kiri. Nah, sebagai saklar. Ini kan, ini harusnya mulai dari fasa 220 terus ke lampu dan ke ground min. Nah, kalau ini saya dekatkan seperti ini. Nah, kan dilihat ini pindah ke kanan, dia mati. Lampu juga ikut mati. Nah, seperti itu. Dan ini fungsi dari potensio ini seperti apa? Nah, kita coba. Nah, seperti ini kan, kaki 2 ke kaki 3 dia hampir nyambung. Atau nah, maka arus yang dari plus ini dia masuk ke basis. Nah, ini gerbangnya aktif. Transistor ini aktif, dia mengaktifkan relay. Jadi saling apa ya, menghubungkan. Jadi ini sebagai saklar, ini juga sebagai saklar. Jadi ini menghubungkan relay dan relay menghubungkan listrik yang arus besar. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini kalau saya dekatkan kan mati. Nah, di sini potensio fungsinya untuk sebagai sensitivitasnya. Kita mau mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Misalnya saya ingin cahayanya sedikit saja segini sudah apa? Sudah mematikan lampu misalnya. Kita setting aja seperti ini. Kan udah mati. Nah, ini kan udah mati. Nah, gimana kalau kita dekatkan? Nah, tambah siang, tambah mati. Nah, gimana kalau lebih cahaya pengen lebih, baru lampu ini mati. Nah, oke, jadi itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dipahami. Dan untuk tugasnya bisa kalian googling ya. Kalian rangkum, tulis di buku bengkel. Ya, materi yang sudah saya jelaskan mulai dari gambar skema, kalian tulis kembali, kalian gambar di buku bengkel, kemudian difoto, kirim ke WA saya, tulis nama dan nomor absen, dan foto
buku bengkel kalian sebagai buktinya, baru saya bisa absen. Terima kasih untuk materi hari ini selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.